Gak ada aku temukan satu orang Kristen pun yang menerapkan hukum kasih sebagai implementasi rasa terima kasih terhadap kematian Kristus secara Menerapkan benar. hukum Gak usah secara sempurna. secara Kalau sempurna. sempurna kan kita nggak mungkin bang, tapi minimal secara benar. Kalau secara sempurna, umat Islam pun melakukan syariat Islam secara sempurna itu nonsens. Tapi kalau secara benar, insya Allah, gitu loh. Beda loh antara secara sempurna dengan secara benar. Secara Ya, secara benar banyak kok yang menerapkan hukum kasih, Bang. Misalkan Ya. mereka membantu seseorang itu dengan ikhlas. Nah, itu menerapkan hukum kasih secara benar. Bagaimana dengan kiri kasih pipi Islam kanan, juga Bang Budo? melakukan- Ya Bang Budo, Gimana? Islam juga melakukan itu tanpa kematian Muhammad. Tanpa kematian Muhammad di kayu salib, gitu loh. Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Ya, Muhammad kan bukan orang yang bukan bagian dari Bapa. Muhammad Nah, itu gini loh. Dalam Islam tidak ada keyakinan bahwa keselamatan itu dijamin oleh kematian sesuatu atau sesuatu. Nah, itu spesialnya Kristen, Bang. Jadi Jadi orang Islam itu tanpa atau dengan kematian siapapun demi untuk keselamatan, ya, tetap melakukan itu bang, sama seperti Kristen. Kalau melakukannya hanya karena dasar mengikuti hukum kasih Kristus, wah, orang Islam melakukan itu. Apakah orang Islam percaya dengan penebusan, redemption, atau crucifix? Enggak. Jadi intinya begitu bang. Aku 41 tahun hidup di muka bumi, iya. tidak pernah lihat ada orang yang Oke. menerapkan kasih. Abang mualaf. Cuman berarti abang apa namanya? Apa? Aku mau ngomong apa? Aku juga nggak fokus ini. Santai aja bang, santai aja. Mau ngomong pipi kiri kasih pipi kanan, Bang Budo. Enggak. Sebelumnya apa? Abang Filipus ngomong apa? Maaf, aku lagi nggak fokus. Intinya begitu, dalam kehidupan sehari-hari dan mata saya sendiri itu tidak pernah melihat ada, jangankan satu negara atau satu daerah seperti Aceh misalnya, atau seperti Vatikan, jangankan satu kota seperti Vatikan ya di Roma, atau sekecamatan atau sedesa, jangankan satu keluarga, bahkan pendeta-pendeta pun tidak menerapkan hukum kasih. Coba Anda nyolong di rumah pendeta, apakah diampuni? Coba engkau nyolong di rumah pendeta uang 10.000, apakah akan dihadiahkan 100.000? Enggak. Coba saya akan buat, kalau abang bilang pasti besok saya akan bikin sosial eksperimen live bang di rumah pendeta. Saya akan bikin sosial eksperimen sebagai bukti pendeta menerapkan, ada ternyata satu orang pendeta yang menerapkan hukum kasih. Yaitu ketika orang mencuri bajumu, berikan jubahmu, menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Akan aku buat eksperimen live kalau abang mau. Dan pasti 1000% bang, nggak akan ada yang menerapkan itu bang. Jadi intinya kematian Kristus untuk apa? Maksud aku yang sebelumnya itu yang abang kan tadi bilang dalam Islam itu tidak ada namanya penebusan. Jadi masing-masing itu harus menyelamatkan diri begitu dengan perbuatan apa baik atau apalah sebelum itu. Dengan perbuatan berarti orang Kristen masuk surga dengan perbuatan baik atau tidak perlu berbuat baik? Enggak, itu juga salah satu faktor ajaran Yesus kan, itu ajaran kasih ya termasuk di dalamnya itu. Nah, tetapi tapi apakah abang mualaf seharusnya abang tahu bahwa untuk manusia itu sudah terlahir berdosa karena memang dosanya turunan dari Abraham. Ya, itu benar nggak sih Pak Paulus? Adam. Ya. Dari Adam dok, Abraham Ya, itu sorry dari Adam maksud saya. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi bagaimana cara untuk menebus dosa, untuk membuat kita sampai ke sana itu tidak bisa untuk perbuatan baik itu tidak bisa. Jadi
kita Kristen sebenarnya dulu waktu abang masih Kristen, kita Kristen selalu percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah, itu hadiah dari Tuhan. Kita tidak bisa karena kita manusia yang memang sudah terlahir berdosa. Jadi kita nggak bisa menyelamatkan diri kita hanya dengan Masa terlahir berdosa. karena Ngeri kali abang ini. Hah? Masa bayi lahir berdosa? Bang Bilipus. Bang Bilipus. Lah iya, gini loh Bang Bayu, karena kami di Kristen itu mengimani bahwa dosa dari Adam dan Hawa yang pada mulanya itu adalah dosa turunan. Oke, Bang Yesus. Budo. Kalau memang dosanya itu ditebus sama Yesus, bagaimana dengan manusia yang sebelum Yesus meninggal? Bagaimana? Bagaimana nasib manusia yang sebelum Yesus lahir, dia udah meninggal, gimana nasibnya? Kalau yang katanya ditebus Yesus. Oke, Bang Samudra, ini bedanya kalau manusia yang sebelum Yesus lahir, itu makanya ada perantara nabi yang untuk yang jadi jembatan antara Tuhan dan manusia. Bentar ya teman-teman. Om Budo, gini loh. Berarti aku belum selesai ya sampai pertanyaannya bahwa gimana ya tadi ya? Om Budo bilang bahwa kita tidak akan masuk surga melalui perbuatan kita, begitu? Iya, memang benar. Berarti kita berbuat baik atau berbuat jahat sama saja. Kalau memang nggak masuk surga. Kalau memang masuk surga, begitu? Apa gimana, Bang? Gini loh, perbuatan baik atau amal baik itu juga menjadi salah satu faktor. Tetapi untuk perbuatan baik saja atau untuk amal baik saja, itu tidak akan bisa membawa kita untuk menuju ke surga. Itu menurut pemahaman kekristenan. Karena untuk sampai ke sana, karena kita sudah terlahir berdosa, ya itu kami percaya bahwa itu hanya anugerah Tuhan yang bisa. Bang Budo. Bang Budo. Ya. Bang Budo, tolong disiapin pulpen sama kertas, tolong dicatat. Yang sudah ditebus sama Yesus pasti masuk surga, kan gitu? Enggak gitu Bang. Terus? Konsep penebusan enggak gitu. Maksudnya yang sudah ditebus. Jadi yang ditebus ini kan orang-orang setelah Yesus kan, maksud Abang kan? Enggak, aku enggak nanya ke sana. Jadi manusia setelah Yesus mati di tiang salib itu sudah ditebus dosanya, kan gitu toh? Ya. Nah, sebelum Yesus sudah ada manusia yang masuk ke surga tanpa ditebus Yesus. Berlaku nggak penebusan dosa? Enggak, Penebusan dosa itu kan percuma. Coba pikir, tanya sama pendetanya.